jumpa kembali bersama saya dengan Bunda Ani dari Negeri Formosa. Di konten kali ini, video sekali ini, saya masih akan menjawab penasaran para netizen dan follower saya di TikTok yang 265.000 ya. Jadi saya di TikTok itu banyak banget bertanya, "Bun, usia berapa sih?" Kebetulan usia saya sudah 56 mau jalan 57 dan mereka semuanya banyak pertanyaan-pertanyaan. "Bun, kok masih kelihatan cerah, kok masih kelihatan bugar, kok masih energi gitu." Alhamdulillah. Lalu mereka semuanya banyak banget, "Bun, apa resepnya sih, Bun? Bisa kayak Bunda gitu?" Resepnya gampang dan murah. Resepnya hanya sebuah kesadaran. Nah, di video kali ini saya akan membuka rahasia, mengajarin kalian, belajar bareng-bareng, bangkit bareng-bareng, ngobatin bareng-bareng, pinter bareng-bareng. Tonton video saya, tapi jangan lupa bantu saya biar video-video saya, kalau menurut kalian video saya itu bagus, ngena di hati kalian, ada manfaatnya, bisa dijadikan sebuah edukasi ataupun penyemangat buat solusi hidup kalian, jangan lupa bantu ya, subscribe, tekan loncengnya. Oke, saya lanjut. Di dalam video ini, semua banyak bertanya ke saya, "Bunda, apa sih rahasianya sih, Bun? Apa resepnya?" Kalau artis cantik, glowing, biasa. Tapi kalau emak-emak dapur, bisa energik, masih kelihatan bugar di usia lansia, itu luar biasa. Nah, ini akan saya berbagi tip pada teman-temanku semuanya. Jadi gini, kamu di luar sana juga bisa seperti saya. Bahkan orang menyimpulkan, iyalah awet muda karena banyak duitnya, iyalah awet muda, kelihatan muda, seger, orang kaya gitu. Salah. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang banyak duit berlimpah, tapi saya banyak syukur yang berlimpah. Saya selalu, apa yang Tuhan kasihkan kepada saya selalu mensyukuri. Mau itu saya diberi ujian, mau diberi kelimpahan, saya itu mencoba menerima takdir Allah dengan rasa banyak bersyukur. Jadi pertama kali untuk kamu bisa kelihatan muka kamu itu nggak lebih tua dari umurmu, itu ada tipnya. Ada tipsnya ya. Tipnya gampang banget, murah banget, nggak harus pakai skincare mahal. Itu hanya cuman olah pikiran dan kesadaran aja. Jadi, kalau kamu pingin kelihatan bugar, pertama kali yang harus kamu lakukan, kamu itu harus lepas dulu segala apa yang menjadi, terima dulu takdir. Setelah kamu menerima takdir dengan ikhlas itu sulit ya, dengan bersyukur, terima aja apa yang takdir buruk, takdir baik yang terjadi pada diri kita, itu terima aja dengan rasa syukur ya. Nanti setelah itu kamu mulai sadar diri. Nah, untuk membuka sadar diri, di video ini aku akan ngajarin bagaimana melepas sampah-sampah yang ada di dalam pikiran kita, lalu bisa kita hidup terlihat lebih nyaman, yaitu lebih enak, lebih segar, lebih damai, lebih bahagia, lebih happy ya. Akhirnya apa? Muka kita nggak kemakan gitu. Jadi orang-orang yang mukanya kemakan lebih tua dari usianya, itu sebenarnya bukan apa, itu semuanya tuh karena pikiran. Jadi orang penyakit itu pikiran tuh ngeri banget ya. Pikiran itu bisa bikin muka kita kusut, badan kita itu nggak segar, penampilan kita jadi nggak enak dilihat. Walaupun kamu udah pakai skincare yang harga mahal, tapi kalau kamu belum berdamai dengan dirimu sendiri, kamu nggak ketemu. Nanti ada. Nah, maka itu terus panteng video saya, tonton video saya. Aku akan ajarin kamu bagaimana cara berdamai dengan diri sendiri, yang akan efeknya kalau kamu punya penyakit bisa sembuh, kalau kamu punya solusi yang ribet-ribet, kamu bisa merasa tenang, damai ya. Kalau kamu lagi pikirannya sumpek, rezeki sulit, itu bisa ngebuka rezeki
ya. Karena sebenarnya uang itu, rezeki itu nggak mau datang pada orang-orang yang pikirannya ribet, yang mukanya sumpek, mukanya kusut. Rezeki itu nggak mau ngedeket pada orang-orang yang, rezeki itu nggak mau ngedeket terus diem anteng. Itu pada orang-orang yang ribet, yang hidupnya, pokoknya yang hidupnya kusut gitu ya, kayak benang kusut, rezeki ngejauh. Maka itu aku ajarin di sini, tonton terus video saya, ini penting banget ya buat kalian, biar kalian itu, cantik itu bukan miliknya artis, cantik itu bukan miliknya orang kaya, bukan. Tapi kalian juga bisa. Aku bukan artis, aku bukan siapa-siapa, aku hanya mak-mak rumahan biasa, tapi aku mampu mengontrol diriku, aku bisa berdamai dengan diriku, akhirnya aku bisa hidup sehat, aku bisa bahagia, bisa tenang, bisa damai, bahkan bisa beribadah dengan kusuk dan gak banyak pikiran. Akhirnya apa? Aku bisa nikmatin hidupku dengan sangat nice, sangat happy gitu. Begini ya, kalau kamu kepingin mendapatkan kehidupan seperti saya, bisa melepas sampah-sampah yang ada dalam pikiran kita, pertama kali itu adalah kamu kesadaran dulu, buka kesadaran kamu bahwa tujuan hidup kamu tuh cuman sekali aja. Kita nggak akan hidup berkali-kali, di dunia ini cuman satu kali. Jadi saat kita itu hidup dalam lingkaran banyaknya masalah, itu kita harus cepet-cepet sadar. Kebanyakan orang itu sibuk ngurusin masalah orang lain, sibuk ngurusin pasangan, masalahnya pasangan, sampai nggak sibuk ngurusin diri sendiri, ngebahagiain diri sendiri. Akhirnya apa? Tubuh kita terbengkalai, semuanya nggak dia pikirin, dia hanya sibuk aja, waktunya dihabiskan untuk ngurusin orang lain. Nah, tip yang akan saya bagikan biar bisa ya segar, hidup di usia lansia seperti saya, bisa nikmatin kebahagiaan, bisa hidup berdamai walaupun tidak dengan berkelimpahan, bukan berkelimpahan ya, tidak dengan bergelimangan harta yang berlimpah, tapi kita masih bisa nikmatin di sisa usia kita lansia, kita bisa nikmatin hidup bahagia, tenang, damai, dan akhirnya apa? Kita jadi dekat sama Tuhan, kita bisa dekat dengan Allah, kita bisa kenal Allah dengan dekat. Karena apa? Kalau kita rungsep, pikiran kita rungsep, hidup kita rungsep, itu kita nggak bakalan bisa beribadah dengan tenang. Itu yang saya rasakan. Jadi apa yang saya sharekan ini bukan saya dapat dari bangku sekolah ataupun baca buku, enggak. Saya sedang mengeserkan adalah pengalaman hidup saya sendiri. Dulu saya kayak benang kusut. Dulu saya 6 tahun yang lalu saya lebih tua. Saya lebih tua, lebih kusut, lebih nggak fresh gitu. Tapi malah di usia saya yang mau masuk 57, setelah saya sudah berdamai dengan diri saya lebih kelihatan fresh dan kelihatan lebih, orang-orang bilang saya lebih muda dari usia saya gitu. Boleh kalian cek di TikTok saya, penampilan saya, gaya saya, body saya, kalian boleh cek. Saya tidak banyak komen, boleh kalian buka, baca. Jarang sekali yang bilang kalau saya itu umurnya 56. Kebanyakan saya bilang, semua follower saya, netizen, ribuan netizen itu semua bilang kalau saya lebih muda dari usia saya gitu. Kenapa saya bisa seperti itu? Ya tadi, saya mencoba melepas kemelekatan. Saya mencoba berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri itu obat dari segala obat. Kamu, orang Jawa bilang, karena aku suku Jawa ya, itu budrek, rungsep, ya segala macam penyakit itu bisa hilang karena kita berdamai dengan diri sendiri dan kita belajar ilmu kesadaran, ya. Jadi caranya gimana belajar ilmu kesadaran? Mulailah kamu jangan sibuk ngurusin kehidupan orang lain, ngurusin ibadahnya orang lain, ngurusin dosanya orang lain. Pokoknya sibukkan, kembalikan diri kamu, sibuk ngurusin diri kamu. Kamu mulai fokus sibuk ngebahagiain diri kamu. Kamu mulai sibuk menghargai diri kamu. Kamu sibuk ratukan diri kamu. Ya, jadikan ratu diri kamu. Ya, lalu mencapai semua itu, bagaimana kita bisa bahagia gitu. Kalau kamu sudah bisa tidak kepo, tidak urusan dengan urusan orang lain, kebanyakan apa? Orang itu sibuk terus ngurusin hidupnya orang lain, nggak mau sibuk. Misalnya pasangan kita rungsep, pasangan kita nggak bener gitu. Kebanyakan pasangan itu
misalnya suaminya yang ribet, yang rungsek gitu ya, itu kebanyakan si istri perempuan itu lebih sibuk bagaimana menarik suaminya untuk menjadi lebih baik. Akhirnya dia nggak memikirkan dirinya, menjadikan dirinya lebih baik gitu. Semuanya harus dirubah, tapi yang dirubah ingat, bukan dirubah. Pertama kita merubah diri kita biar kelihatan muda, biar kelihatan enjoy, kelihatan asik ya. Itu yang dirubah apa? Mindset kita, pola pikir kita, pola hidup kita, pola makan kita, ya. Itu pertama kali, ya. Yang kedua, biar kita itu tenang. Yang kedua, kalau kamu orang Islam, cepat-cepat dirikan sholat. Dirikan ibadahmu. Dari sholatmu itu nanti kamu akan dapat pengalaman spiritual. Ngefek nggak ibadahmu, sholatmu? Kalau sholatmu nggak ngefek, kamu bertanya lagi, perbaikin lagi ibadahmu. Nanti jadi dua-duanya ini spiritualnya juga harus dilatih ya. Lalu mindset kita juga harus dirubah, pola pikir dirubah. Yang paling penting jangan sibuk ngurusin hidup urusan orang. Kebanyakan sibuk. Kalau kamu beragama aja dengan caramu. Bagaimana kamu cara bisa beragama dengan bahagia, beragama dengan cerdas, ya. Terus hidup itu pakai akal dan logika, ya. Itu aja. Pertama kali yaitu lalu apa? Jaga pola hidup kamu, pola makan kamu. Aku udah di video sebelumnya itu aku udah share ya pola makanku seperti apa. Buka di video yang aku ajarkan edukasikan terapi diabetes. Aku makananku itu hampir mirip makanan orang diabetes. Pola makanku teratur, aku menghindari goreng-gorengan, aku menghindari minyak, aku menghindari garam yang berlebihan, aku menghindari gula yang berlebihan, aku menghindari santan, aku menghindari. Jadi aku banyak makan sayuran dan rebusan dan buah-buahan serta daging. Jadi aku kalau makan itu nggak butuh sekenyang-kenyangnya, tapi aku tahu belajar bagaimana nutrisi tubuh kita itu butuh seberapa banyak nutrisi buat tubuh kita. Karena apa? Kalau kita kurang makan sayur itu akan pengaruhnya ke kulit. Alhamdulillah, saya 57 tahun belum ada kisut, keriput. Saya belum ada, alhamdulillah. Terus olahraga, ya. Terus setelah olahraga, yang terakhir itu masih ada terapi latihan buat kamu yang baru-baru pingin melepas segala kesuntukan, kamu nggak ngerti cara berdamai dengan dirimu. Kita butuh musik. Jadi kalau kamu orang yang lagi banyak masalah, jangan dengerin musik-musik yang melankolis, yang sedih. Jangan. Kamu harus dengerin musik-musik yang ngedance, yang happy gitu. Senam-senam aerobik yang bagaimana mancing pikiran kita dan hati kita itu bisa bahagia. Jadi saya kasih tahu ya buat kalian yang ingin mencoba berdamai dengan diri sendiri, pertama kali menurut saya coba deh ya. Awali dengan buka kesadaran kamu. Ikuti semua, dengarkan metode-metode dari 1, 2, 3 dan seterusnya di video ini. Dan kalau video ini merasa menyentuh hati kamu, bermanfaat buat kamu, tolong ya, jangan lupa bantu tekan loncengnya biar aku bisa terus memberi edukasi di video-video selanjutnya ya. Oke, saya tutup sampai di sini. Semoga ada kemanfaatan. Salam rahayu dari negeri Taiwan, dari Bunda Ani. Assalamualaikum.